manisnya ini Pak, menyenangkannya di dunia peternakan itu seperti apa sih sampai Bapak ini 20 tahun nih tetap bertahan di sini? Senangnya kalau pas kambing hamil, mengawinkan hamil beranak sesuai yang diharapkan, anaknya sehat ini Menyenangkan. bahagia. Oke. Cerita materi itu kan nggak ada ukurannya lah. Oke, ini luar biasa sekali. Cerita kesenangan materi itu nggak ada ukurannya, tapi melihat kehidupan ya, kehidupan kayak ternaknya, kemudian terjadi proses perkawinan, terjadi laktasi, kemudian beranak, itu ada kebahagiaan tersendiri. Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Pada hari ini kita berada di satu daerah di wilayah Gumelar, tepatnya di Desa Cihonje, dan saya lagi berkunjung ke tempat teman, kawan, satu hobi ya, maksudnya sesama pecinta hewan ternak. Di sini saya berada di tempatnya Bapak Daryoto. Beliau senior yang sudah cukup berpengalaman di dunia peternakan, dan juga beliau itu memiliki pasar yang cukup luas. Jadi kalau Pak Daryoto atau yang kita kunjungi ini, beliau adalah bagian pemasaran dari peternakan yang bersifat kemitraan di berbagai wilayah. Akar dasarnya dari peternakan akar rumput Cilacap yang dominan lebih ke bidang atau ke breeding, jenisnya kambing sanen atau yang sering dikenal dengan sapera untuk produksi susu. Nah, kemitraannya sudah tersebar di berbagai wilayah dari Cilacap, Banyumas, kemudian sampai ke Bumiayu, dan lebih luas lagi saya kurang tahu, tapi yang jelas sudah berada di sekitar wilayah sini. Nah, pada breeding atau peternakan sapera itu, untuk hasil produksi anakan betina itu akan masuk kembali ke koperasi, sedangkan untuk pejantannya akan keluar ke pasar untuk fattening atau untuk pedaging. Tapi untuk keturunan yang super atau yang bagus itu akan menjadi generasi penerus atau jadi pejantannya. Nah, di sini adalah kandang dari Bapak Daryoto selaku badan pemasarannya, dan beliau setiap hari atau setiap waktu itu berkeliling pasar untuk menjajakan atau menawarkan sapera dari jenis jantan. Sedangkan untuk betina tidak dipasarkan secara umum, pasarnya pasar yang khusus. Nah, saya sedang belajar untuk memperhatikan atau memahami tentang konsep kandang, pakan, dan bagaimana sistem tata kelolanya. Begitu teman-teman. Tapi untuk informasi lebih detailnya mungkin kita tidak bisa membahasnya terlalu jauh karena ini terkait ke koperasi, dan Pak Daryoto bukan selaku kepala utama atau manajemen dasar dari koperasi tersebut. Sifatnya di pemasaran aja. Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana perkembangan atau nilai ekonomi atau pemasarannya. Nah, kambing jenis sanen memang agak kurang diminati di tengah masyarakat, berbeda dengan kambing-kambing seperti Jawa Randu atau kambing-kambing ekonomis yang lainnya. Kalau kayak Etawa, Sanen ini harganya memang agak lebih tinggi. Tapi kalau dilihat ukurannya itu lebih menarik, masyarakat pemelihara secara umum kan lebih suka kambing yang ukurannya jumbo, gede, harganya terjangkau. Sedangkan untuk sanen itu kambingnya nggak gede-gede banget, kemudian harganya tinggi. Sedangkan Etawa memang kambing besar. Secara internasional Etawa itu kan gulabi. Nah, di sini harganya sangat tinggi sekali. Sehingga petani atau pasar umum, masyarakat secara umum tidak begitu tertarik untuk memelihara Etawa. Satu, harga yang sangat tinggi. Ketika dia beternak, harga pasarnya kecil juga sih.
Jadi harus memiliki circle yang sama. Dan ini akan menyulitkan di beberapa masyarakat mau breeding etawa. Beli bahannya mahal, giliran butuh mendadak, jatuhnya murah. Mau harga tinggi, harus masuk ke komunitas. Dan di komunitas persaingan barangnya luar biasa. Yang mana perawatan pemeliharaannya jauh lebih keren. Itu kayak gitu. Nah, saya kesini belajar bukan untuk ke dunia hobi atau mencari harga yang lebih tinggi, tapi lebih ke bagaimana tata kelola pemeliharaan dari pakan, perawatan, kesehatan, kemudian pasar secara umum itu mudah nggak sih? Karena kebanyakan di dunia YouTube itu kan informasinya wow, pelihara etawa untung fantastis, harganya laku puluhan juta. Tapi faktanya apakah benar etawa itu akan selalu harganya puluhan juta? Kan tentu saja tidak. Sebagai peternak pemula seperti saya sudah belajar, ya endingnya tetap jual daging. Jadi saya nggak tertarik ke dunia hobi, tapi tertarik dengan jenis hewan yang bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomis, baik itu susu ataupun daging. Nah, di Sanen lebih dominan ke produksi susu, tapi saya tidak tertarik juga untuk susu, tertarik untuk daging Sanen. Apakah cukup menarik? Yuk kita simak. Oke, selamat siang Bapak Daryoto, betul ya? Iya, betul. Selamat siang Pak Daryoto. Oke teman-teman, perkenalkan beliau Bapak Daryoto selaku pengelola kandang atau pemilik kandangnya. Oke Pak Daryoto, bisa dijelaskan ini di desa apa alamatnya? Desa Cilangkap, kalau ini kandang di Desa Cilangkap. Desa Cilangkap. Desa Cilangkap, Kecamatan Gumelar, teman-teman. Bapak Daryoto selaku bagian pemasaran dan juga pengelola atau pemilik kandang ini. Buat teman-teman mungkin yang berada di wilayah Banyumas, Gumelar, Aji Barang dan sekitarnya, Bumbayu juga bisa ya Pak. Ini bisa untuk mendistribusikan kambing, domba juga dilayani dan lain sebagainya. Nanti ada nomor HP di bawah sini buat teman-teman yang mungkin butuh domba untuk breeding, untuk peternakan atau untuk akiko atau untuk apa saja. Bapak Daryoto siap melayani ya Pak ya? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, sudah berapa tahun Pak Daryoto usaha seperti ini? Ya sekitar 20 tahunan. Wow, luar biasa. 20 tahun. 20 tahun teman-teman sudah menjalani usaha ini, tentu saja sudah banyak sekali pengalamannya. Yuk kita kepoin nih. Pak Daryoto, pahit manis pasti udah dirasakan nih. Sudah yang banyak yang banyak pahitnya. Nah, ini teman-teman, senior itu selalu begitu. Tidak cerita manis, cerita pahit dulu. Barangkali seperti itu. Pengalaman paling pahitnya seperti apa Pak Daryoto? Kematian atau kerugian seperti apa kira-kira? Ya kalau beternak itu kalau lagi musim hujan, musim hujan cari pakannya. Pakan. Tapi sekarang kan sebetulnya sudah ada solusinya. Apa itu Pak Daryoto? Ya solusinya ada pakan yang diawetkan ya silase. Cuma kan kalau kambing-kambing baru belum mesti adaptasi dulu berapa hari baru. Oke, ini menarik teman-teman, ada hal yang inovatif ya. Mungkin sudah cukup umum sih di dunia peternakan tentang silase. Tetapi banyak orang yang memakan atau menerima ilmu silase itu asal-asalan. Akhirnya ternak jadi rusak, ternak jadi nggak sehat dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini ternak yang ada ini cukup bagus dengan pakan lebih dominan silase Pak Daryoto. Ya kalau saya tuh separuh-separuh lah. Oh. Kalau untuk silase semua yang nggak bagus lah, tetap pakai hijauan. Oke. Jadi untuk pakannya 50% bisa silase, 50% tetap hijauan, termasuk legum dan rumput-rumputan tentunya. Nah, kemudian jadi pahitnya itu kalau musim hujan, udah hujan nggak ada rumput ya Pak ya. Ada solusi dengan silase, tapi kalau silase terus bisa jadi masalah selanjutnya. Nah, kita udah cerita pahitnya, tapi pasti ada yang lebih pahit ya Pak ya. Oh ya pasti. Pasti nggak hanya masalah ngarit ya kan, domba atau kambingnya mengalami kayak kalau kambing ada nggak sih mortalitas atau kematian secara banyak dalam skala waktu? Jadi kayak sapi kan ada PMK nih, bisa kena semua gitu. Kalau kambing, domba mungkin apa penyakit yang paling mengerikan, Pak? Ya sebetulnya ya kayak PMK yang kemarin, cuma kan itu kena yang banyak yang kena itu ya kambing yang kurang fit lah.
Oh, kambing yang kurang gizi. Kurang, ya kalau kambing sehat, kambing masih istilah masih tahan. Siap, Misalnya. siap. Oke teman-teman, jadi PMK kena juga nih ke kambing, domba, atau ternak jenis rumensia lain yang berskala kecil. Kalau sapi kan gede gitu. Tetapi nilai mortalitasnya nggak kayak sapi ya Pak ya kayaknya. Kalau kambingnya sehat, di musim PMK dia masih bisa bertahan Ya, berarti. asal pokoknya teliti lah istilahnya. Lah untuk hal itu tentu akan menjadi hal yang mengerikan ya teman-teman, penyakit tersebut seperti PMK, kemudian penyakit yang lain. Tapi hal yang paling umum Pak, kalau PMK kan musiman ya, nggak setiap waktunya. Nah penyakit yang sering datang hampir setiap waktunya itu kayak mungkin diare, mungkin gatel-gatel atau apa? Kalau itu sekarang lo penyakit umum, kalau kayak diare juga sebetulnya mudah sih kalau cuma kita. Kalau kena kan mesti persiapan ada obat. Oke siap teman-teman. Asal teliti lah, disiplin sebelum jalan sampai ditunda. Kalau baru kena langsung diobatin kan langsung sembuh. Langsung sembuh ya. Oke siap. Oke terima kasih untuk Pak Daryoto, luar biasa tentang pengalaman pahit, manis, susah, senangnya. Tapi pasti lebih banyak lagi pengalaman-pengalamannya. Terus manisnya ini Pak, menyenangkannya di dunia peternakan itu seperti apa sih sampai Bapak ini 20 tahun nih tetap bertahan di sini? Emang nggak ada kerjaan yang lain yang lebih menyenangkan begitu Pak? Barangkali. Ya, yang pertama kayaknya bisanya cuma itulah. Oh. Senangnya kalau pas kambing hamil, mengawinkan hamil, beranak sesuai yang diharapkan, anaknya sehat ini Menyenangkan ya, ya. bahagia. Oke. Kalau cerita materi itu kan nggak ada ukurannya lah. Oke, ini luar biasa sekali. Cerita kesenangan materi itu nggak ada ukurannya, tapi melihat kehidupan ya, kehidupan kayak ternaknya, kemudian terjadi proses perkawinan, terjadi laktasi, kemudian beranak, itu ada kebahagiaan tersendiri. Ya begitulah kehidupan. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi setiap pelaku peternakan itu punya nilai-nilai kegembiraan atau kebahagiaan tersendiri teman-teman. Bisa dikatakan jadi ternak itu dasarnya cinta dulu ya Pak barangkali. Iya itu harus lah. Wajib ya. Tanpa itu kemungkinan agak susah ya menemukan value atau kegembiraannya peternak itu seperti itu. Oke. Kalau dari segi nilai ekonomi Pak, apakah beternak itu beneran bisa menolong ekonomi, bisa buat penghidupan, atau hanya sekedar sampingan Pak? Kalau untuk saya menolong sekali untuk kehidupan. Oh sangat menolong sekali untuk kehidupan. Berarti 20 tahun ini Bapak Daryoto itu memang dari mengandalkan ini ya, peternakan sebagai sumber pendapatan. Bisa dikatakan utama ya Pak ya? utama, kalau saya utama ya. Oh gitu. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi bukan omong kosong kalau peternakan ditekuni, ditelateni, itu bisa jadi sumber kehidupan. Dalam arti sebagai mata pencaharian teman-teman. Nah, kita bicara tentang mata pencaharian, tentu kita akan berbicara tentang nilai ekonomis. Kira-kira nih Pak Daryoto, menurut panjenengan ya, pelihara etawa, sanen, domba kan banyak macam nih. Kita ke kambing dulu. Jawa Randu, sanen, sama etawa. Mana yang paling prospek untuk nilai ekonomi? Kalau sebetulnya kalau bagi saya tuh sama saja semuanya. Oh sama saja. Ya, Siap. ya, yang penting ditekuni Oh gitu ya. Cuma kan ada nilai lebihnya kan kalau kambing sanen diambil susunya. Oh nilai plusnya. Nilai plusnya ya Itu susu. hasilnya. Tapi ya kalau ditekuni, kalau benar-benar ditekuni, kalau Iya. Oke. kalau ngitung hasil, yang ngitungnya hasil ya malah akhirnya nggak hasil. Baik teman-teman, mungkin maksudnya dari Bapak Daryoto adalah segala sesuatu usaha itu fokusnya senang dulu sehingga akan lahir ketekunan. Dari ketekunan itu nanti akan tercipta hasil. Tapi kalau kita berpikirnya kebalik nih, mikir hasil dulu, ketekunannya belakangan, malah justru bisa jadi kerugian ya Pak ya? Kerugian. Oke, barangkali seperti itu. Jadi di sanen ada kelebihan yaitu di susu, Nah, teman-teman. terus nilai ekonomi juga emang lebih tinggi lah. Nilai ekonomi lebih tinggi. Lebih tinggi kan susunya Sanen lebih mahal barangkali? enggak, maksud susunya laku, terus dagingnya juga. Oh begitu. Nah, terus kalau sanen kan, kalau kambing perah kan satu kambing bisa ngasih makan berapa kambing, 5 kambing, 10 kambing lah hitungannya gitu. Dari susunya. Oh, dari susunya. Jadi pakan tuh udah bawa sendiri. Oke, siap teman-teman. Jadi
Kalau sanen itu hasil produksi susunya dari satu kambing itu bisa untuk beli pakan untuk 5 kambing begitu. Ini untuk Bisa 5 gambaran. kambing, bisa 10 kambing. Bisa 10 malah bahkan tergantung nilai produksinya ya Pak ya. Tergantung apa. Oke siap. Dari kambingnya sendiri nanti bisa dijual untuk pedaging. Seumpama sudah nggak produksi ya Pak ya. Jadi kalau istilahnya yang jantannya yang enggak, yang jantan nggak layak buat pejantan kan Dijual jual daging. Tapi nilai penjualan itu harganya ada nilai spesial nggak? Contohnya kayak sanen itu lebih mahal atau sanen sama aja pasarnya? sana sudah lebih mahal. Jelas lebih mahal. Cuma selama ini kan barang masih belum banyak, jadi belum keluar di pasaran. Oh berarti masih kurang nih. Ya, yang banyak sekarang ada di akar rumput. Oke teman-teman. Peternakan akar rumput itu kan peternakan satu pintu 11 kelompok lah. Satu pintu Koperasi 11 kelompok akar rumput. koperasi peternakan akar rumput yang dibawahi oleh Bapak Putut ya. Wow luar biasa teman-teman. Itu dari sana, terus sananya juga sanen banyak yang pure dari impor juga, Shonen Impure Australia original. original dari, tapi terus dikembangkan sini, di crossing sama ras lain juga. Oh gitu. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa beliau memang bukan punggawa atau manajer utamanya di akar rumput, tapi beliau memang berkoneksi dengan akar rumput yang dimana itu dimiliki atau direkturnya berarti ya Pak ya, Pak Putut itu. Pak Daryoto lebih ke divisi pemasaran baik dari koperasinya atau produk-produknya dari sana. Nah, untuk permintaan pasar memang cukup tinggi untuk kambing sanen. Jadi belum dijual secara bebas di pasaran untuk betinanya ya, Pak ya. Kalau jantan mungkin di pasaran ada ya. Itu yang F1, F2. F1, F2, F3, F4 mungkin balik lagi ya, Pak ya. Masih buat. Kenapa Pak alasannya? Kok kenapa F1 keluar pasar, F3, F4 enggak? Kalau kualitasnya kan istilahnya darahnya, kalau yang F3 juga genetiknya masih Ori. bagus. Oh, berarti kalau gen pertama contohnya sanen di crossing sama Jawa Randu. Keluaran pertama masih belum bagus. Ya kalau untuk jantannya kan belum layak buat Pejantan karena masih campuran gennya masih terlalu 9%. tinggi ya. Kalau yang betinanya kan Balik lagi ke koperasi, di breeding lagi. Oke, siap. Oke, teman-teman, untuk sanen kurang lebih seperti itu. Untuk nilai penjelasan yang lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari secara detail di media-media di akar rumput atau langsung ke koperasi Cilacap ya. Ya, Karangpucung itu bisa belajar sana. Nanti kita coba cantumkan alamatnya di kolom deskripsi buat teman-teman yang tertarik untuk budidaya sanen, bisa langsung koneksi ke koperasi akar rumput. 11 kelompok peternak dengan skala yang besar begitu, Pak. Oke, siap. Oke, next kita akan obrolin lagi nih tentang etawa, Pak. Etawa di sini belum familiar ya di pasar atau bagaimana? Ya sebenarnya etawa itu sudah lama di Gumelar, itu malah ya di Pegumas itu. Oh, Pegumas ada ya berarti ya? Dulu sudah lama, tapi dan sekarang kan ya sebetulnya peminatnya sih lebih banyak, tapi gimana ya, orang pada lagi musim etawa pada tertariknya etawa, lagi musim domba sekarang lagi senang ke domba gitu. Pada orang-orang pada selera musiman gitu. iya, selera masyarakat atau selera pangsa pasarnya itu sifatnya musiman teman-teman. Jadi kalau lagi trending etawa, semua pengennya etawa gitu. Nah, sekarang lagi tahun ini masuk domba barangkali, Pak. Iya, udah 2 tahun kayaknya domba, pada kalau wilayah sini pada banyak yang ke domba. Oh, larinya ke domba ya. Oke, siap teman-teman. Jadi untuk etawa saya tidak jelaskan panjang kali lebar karena etawa lebih dulu eksis nih di Indonesia tentang nilai ekonomis dan nilai breedingnya, serta banyak hal yang memicu daya tarik di tengah masyarakat dari peranan media. Etawa itu ABCZ, bakal laku begini, menang juara, harganya bisa sampai ratusan bahkan bisa miliaran itu di media-media. Sementara untuk sanen lebih dominan ke nilai ekonomis. Jadi memang untuk produksi susu. Kalau etawa bisa kontes ya Pak ya. Oke Pak, ngomong-ngomong di belakang ada piala juara. Nah, berarti Bapak pernah ikut kontes ini? Pernah ikut kontes. Oh, wow, kontes apa itu Bapak? Lokal di Lokal Banyumas. di Banyumas. Di Kembang. Kemang. Jenis apa? Kambing, domba? Kalau yang ini domba Pak? Kambing. Oh, ini kambing ya? Kambing domba, kayak kambing. Oh, domba merino ini Pak? Dombanya, terus kambingnya nggak kebagian. Dapat juara 1. Ah, siap. Bagian hadiah. Pas kontesnya kontes abal-abal. Ya, untuk tahap lokal itu pernah ada domba. Kalau di situ detailnya domba merino, tapi
Pak Daryoto menyampaikan tidak membidangi secara mutlak ya Pak ya, hanya kebetulan barangkali. Kebetulan. Oh, kebetulan. Ikut di Sagupnya. Oke, siap. Jadi kita tidak bahas ke sana karena beliau memang tidak totalitas di sana. Lebih fokus di Sanen ya Pak ya. Sanen dan Etawa. kalau saya sebenarnya semua Sanen Etawa Jawa Randu. Oh gitu. Untuk Jawa Randunya untuk pasaran kelas menengah. Untuk saya biar mencari indukan yang body crossingan. Oh, buat Sanen. crossingan Sanen. Tapi pilihannya yang Iya, bagus yang ya. susunya bagus. Oh, berarti Pak Daryoto sangat berpengalaman nih. Cari bakalan teman-teman. Sampai dipercaya sama Kak Rumput untuk mensuplai indukan Jawa Randu buat di crossing sama pejantan Sanen yang masih ori impor dari Australia. Luar biasa. Oke, Pak Daryoto luar biasa. Terima kasih sekali untuk obrolannya hari ini. Sukses selalu ya Pak Daryoto. Dan usahanya beserta dengan koperasinya serta relasinya semoga tetap berjalan baik. Dan Pak Daryoto nanti harapan saya dan juga seluruh pemirsa pastinya jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman agar generasi muda Indonesia ke depannya itu lebih berfokus ke dunia peternakan untuk ketahanan pangan Indonesia tentunya. Selain pertanian, peternakan adalah bagian yang paling vital. Di negara lain sudah sibuk untuk mempertahankan nilai-nilai fundamental tentang ketahanan pangan. Tapi berjalannya sang waktu di negara kita orang sibuk memikirkan hal yang justru tidak ke sektor pangan. Karena pangan dianggap sudah melimpah. Tetapi kalau terus begitu, Indonesia bakal mengalami krisis pangan. Peternakan makin berkurang, semua orang sibuk jadi pekerja, jadi pengusaha, tapi non pertanian dan non peternak. Dan Bapak Daryoto cukup teguh bertahan di usaha yang dijalani. Semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Begitu dari saya, terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di konten-konten informatif selanjutnya di dunia peternakan. Terima kasih Bapak Daryoto.